beralih sedikit karena kemarin ada yang abis pesta selain Liverpool ternyata. Wow. Kita beralih dari tim nasional Indonesia ke Chelsea, di mana kemarin mereka berhasil mengalahkan Ajax walaupun Ajax sebenarnya dengan 10 orang. Ini kan Enzo Maresca dengan para pemainnya, ini kan beliau percaya bahwa pemain-pemain mudanya ternyata bisa perform, terutama di laga lawan Ajax kemarin. Berarti ini bukti bahwa pemain-pemain muda pun bisa perform dan juga persaingan di skuad Chelsea ini sangat luar biasa dong, Mas Aryo. Oh gua. Oke, akhirnya menyebut nama ya. Dia tadi bingung siapa yang di. Ini kalau kita lihat Chelsea, skuad termuda di Champions League setelah Arsenal. Tahun berapa gue lupa. Mereka 21 tahun berapa ratus hari. Ini 22 tahun berapa ratus hari. Artinya skuad muda dipercayakan oleh Enzo Maresca di laga yang bisa dibilang cukup penting gitu. Nah, gue senangnya dengan Maresca. Artinya kan apa yang dia tanam di musim lalu di Conference League akhirnya bisa memetik hasil di sini. Kan di Conference League kan dia memakai banyak sekali pemain muda kan. Makanya Guyu kan selalu tampilnya di situ gitu kan, bukan di kompetisi liga domestiknya gitu. Para pemain muda dikasih kepercayaan, mereka deliver kepercayaan itu dan mereka akhirnya menjadi juara di Conference League. Makanya kalau orang bilang Conference League nggak penting, penting. Ini buktinya gitu. Penting secara trofi, penting secara sebuah tim masuk ke sebuah turnamen, artinya endingnya lu harus juara. Itu bisa di-deliver oleh Chelsea. Dan penting juga buat bisa meregenerasi squad. Makanya pemainnya muda-muda banget, 19 tahun, ada 3 pemain di starting lineup. Ini salah satu tim yang bisa menaruh 2 pemain youth di score sheet. Guyu dan juga Estevao. Terus Tarik George bahkan masuk juga ya. Ada 3 pemain. Golin. Guyu juga menjadi satu-satunya pemain yang bisa cetak 2 gol di 2 youth yang berbeda. Di Barcelona dia pernah cetak gol, di Chelsea dia cetak gol juga. Estevao menjadi one of the youngest pencetak gol di Liga Champion setelah Lamine Yamal dan juga satu lagi siapa? Barcelona juga lah. Pokoknya Barcelona 2, satu laginya Estevao. Ini suatu bukti yang tadi Maresca punya deretan youth yang begitu baik, bisa perform di level tertinggi dan ternyata bisa bermain dengan ya skema yang dia mau gitu. Jadi ya all positif buat Chelsea. Kalau tadi Dazuf bilang ada pemain Ajax yang di kartu merah, tapi kan tidak melulu itu otomatis menjadi sebuah keuntungan dan menjadi sebuah hal yang bisa dideliver menjadi sebuah kemenangan. Tapi itu bisa dilakukan oleh Chelsea, satu-satu pemainnya ngegolin dan terbukti mereka bisa tampil konsisten sepanjang laga. Dan kalau gue lihat juga itu mereka nurunin pemain muda lebih karena ada terpaksa juga kali ya. Karena ketika mereka dihadapi dengan musim ini cederanya Palmer ternyata jauh lebih panjang dibanding yang diekspektasikan. Abis itu Colwill juga mungkin kita nggak akan ngeliat lagi dia tampil di musim ini. Jadi apa yang udah dilakuin Maresca itu menurut gue pinter sih. Dan dia gue rasa banyak banget belajar dari game lawan MU. Yang itu adalah game yang MU kena red card, itu kan banyak kritikan ke dia. Orang bilang dia kok udah nyerah gitu aja sih. Narik semua pemain depannya buat ganti ke pemain belakang dan ternyata itu malah bikin Chelsea nggak berkembang gitu. Dan itu bikin dia nyesel kayaknya karena setelah itu MU-nya juga red card tapi tim dia udah nggak berkembang. Tapi setelah game itu gue rasa cedera demi cedera datang tapi tim ini berkembang dan tweak dari Maresca dengan memainkan Enzo gantiin peran dari Palmer itu top notch banget menurut gue untuk bisa mengubah pemain yang tadinya main lebih dalam, main lebih tinggi dan bisa gantiin porsi yang biasa dilakuin sama Palmer. Itu murni kehebatan dari Maresca. Dan di area lainnya pun juga ya, ketika mereka di sayap juga Madueke hilang, habis itu digantikan sama pemain-pemain baru dan sekarang ada Estevao yang gue rasa apa ya, ini pemain yang positif banget dari segi keberanian sih. Dia banyak berani take ons, passingnya belum terlalu oke-oke banget. Terbukti dari datanya juga rata-rata passing di setiap gamenya tuh nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi kemampuan take ons dia itu menurut gue berguna banget dan bisa dimanfaatin sama tim Chelsea ini dan kelihatan kayak nggak saling merindukan Palmer, nggak terlalu merindukan Madueke. Murni karena kebutuhan yang dilakukan sama tim ini itu bisa diterjemahkan oleh para pemain dan itu bukti dari Maresca pun berkembangnya pesat banget di musim ini. Jadi Estevao ini bikin lupa kalau Chelsea itu punya Madueke. Gimana ngelihat Estevao ini, Bung Harpa? Oke, secara umum dulu ya. Kalau dibilang ada blessing in disguise atau keberuntungan karena sejumlah pemain utama tidak perform atau cedera, bisa iya bisa enggak. Tapi ini juga buah dari investasi dari owner mungkin, ya dari direktur teknik yang atau direktur olahraga yang kemudian mensuplai begitu banyak pemain di Chelsea. Ini kan jadi salah satu ini juga alasan. Gue jujur 6 bulan lalu belum tahu yang namanya mungkin berapa bulan lalu Estevao.
George dan lain-lain. Dan begitu gue ngeliat main Esteva, wah nih orang gokil betul. Yang dibilang Rizal kelihatan memang belum matang. Cuman dia punya mentality, punya keberanian untuk kalau bahasa lu text on ya. Iya, nyoba ya. Nyoba berani. Kalau bahasanya punya nyali lah untuk berani apa ya, misalnya shooting atau apapun itu. Dan gue malah melihat kalau di Fantasy League dia posisinya midfielder nih. Tapi kalau gue lihat dia sebenarnya lebih bagus untuk goal getter menurut gue. Jadi ya, itu tadi investasi yang begitu banyak dari Chelsea dan mereka sabar bertahun-tahun untuk membuat ini jadi satu kesatuan dengan Enzo Maresca yang ada di sana. Gua rasa ini membuat mereka saat ini Chelsea cukup compete baik di Liga Champions maupun di IPL. Kayak Palmer tadi nggak ada masalah. Bahkan Joao Pedro pun kemarin kalau nggak salah nggak starter ya, nggak ada starter. Tapi kita lihat pemain-pemain mudanya bagus semua dan mainnya juga enak. Lavia di tengah juga oke. Jadi ya mungkin kalau kita bilang apakah Chelsea bakal juara Liga Champions atau IPL mungkin terlalu cepat. Tapi they can do something. Gua rasa iya. Karena itu tadi mereka hasil hari ini adalah akumulasi investasi mereka selama berapa tahun terakhir dan juga keberanian mereka dalam mendorong pemain-pemain muda itu kelihatan banget sih. Ya, gue mau nambahin itu kayaknya perkembangan dari musim lalu ya. Tadi Mas Aryo udah nyinggung soal juara di Conference League itu buat pemain muda ngerasain trofi itu kan adiktif trofi itu sifatnya. Dia jadi tahu, dia jadi ngerasa oh ini enaknya trofi itu begini. Ditambah Club World Cup. Itu kalau gesturnya Mourinho dulu kalau di Chelsea kan suka pemain harus begini kan. Kalah tapi lu tetap harus begini kalau kata Mourinho. Jadi dia suggesnya juga ada. Jadi keangkat buat pemain muda itu yang dibutuhin banget dan Chelsea sekarang kelihatan jauh lebih berkembang dan gua rasa tadi Bang Harpa nyinggung soal investment di pemain juga itu berguna banget ya karena gue ngeliat beberapa pemain Chelsea itu bisa tampil multiple positions gitu. Kayak contoh ketika Palmer nggak ada awalnya itu bukan langsung Enzo yang dicoba di sana, tapi Joao Pedro kan punya kemampuan nomor 9 atau nomor 10 dan dicoba di nomor 10 Joao Pedro juga bisa. Jadi kemampuan untuk otak-atik posisi dan pemain-pemain yang bisa tampil di multi posisi itu menurut gue sangat ngebantu Chelsea di musim ini walaupun cedera dan faktor red card. Mereka tiap game hampir selalu ada red card musim ini. Tim yang unik banget bisa selalu ada red card tapi sejauh ini masih survive. Itu murni kehebatan dari Maresca kalau gue bilang. Jadi Chelsea udah convincing belum menurut kalian sejauh ini? Terutama untuk di Champions League dan juga Premier League. Ya itu tadi untuk convincing iya, tapi untuk kita bicara juara atau ke final mungkin belum, mungkin ya gitu. Tapi ya mereka punya modal untuk terus berkembang, mereka punya pemain yang bagus, cukup banyak. Beberapa mungkin belum meletek sekarang tapi akan meletek. Esteva juga, tinggal menurut gue dua, bagaimana memagari mereka secara kontrak. Gue nggak tahu nih, mungkin Rizal kan lebih atau Mas Aryo lebih detail nih kontraknya sampai kapan. Wah aman semua deh. Panjang-panjang. 8 tahun 9 tahun buat Chelsea ya udah, berarti aman kan dari segi itu kan. Walaupun habis itu di loan dulu gitu ya. Nggak masalah. Mudrik nggak main lagi. Dari zaman dulu Roman kan suka gitu tuh. Kalau nggak salah feedernya tuh Vitesse kalau nggak salah, Vitesse Arnhem atau klub Belanda lah. Sekolahin ya aja dari 10, juga 11, 20 pemain kan ya nanti nyangkut 4, nyangkut 5, sisanya dijual BEP kan lumayan. Yang kedua kemudian sosok Enzo Maresca ini menurut gua sosok pelatih yang bisa untuk mengkeep para pemain muda ini untuk tidak tidak kemana-mana nih. Ya kayak Lamine Yamal kan tuh menurut gua si Flick kan pasti jagain dia mati-matian tuh. Itu aja masih sempet ya kan kemana-kemana gitu. Dan juga kebetulan kalau kita bicara Lamine Yamal dia punya Lauren pelatihnya Spanyol? Lauren ini Spanyol yang pelatih dari kelompok umur itu ya? Iya, yang botak itu kan. La Fuente. Nah, itu kan kelihatan dia bisa mengkeep tuh. Nah, kadang-kadang kan gitu pemain muda bagus gitu kayak dulu Fabregas. Kalau lo dapat pelatihnya yang pas, ya biasanya aman nih melewati fase-fase yang fase-fase yang krusial. Usia bayangin Lamine Yamal berapa ya? 18 mungkin ya. 17. Punya uang mungkin 500 miliar. Terus terkenal juara Eropa. Ya, kita nggak bohong lah. Cewek di mana-mana kan itu kan godaan yang nggak bisa ini. Nah, begitu juga dengan Esteva dan lain-lain, ya kan udah mulai bernongkrong lah di sini. Nah, mungkin sekali-sekali boleh, tapi kan gimana caranya? Nyebat dulu lah nyebat. Anak muda banget begitu ya. Itulah kira-kira. Kalau ngeliat mainnya gue Esteva jujur, wow ini keren banget sih. He's gonna be a big thing. Menarik untuk kita lihat seberapa jauh Chelsea akan berlabuh di musim ini, terutama di Premier League dan juga Champions League.